Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan langsung saja kita menuju ke segmen khusus Zona Cuan. Pasar saham domestik tengah bergejolak dengan IHSG bergerak fluktuatif dan dinilai berada pada level terdiskon. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar bagi investor, apakah ini saat yang tepat untuk masuk atau buy, justru wait and see. Lalu seperti apa strategi investasi yang bijak di tengah tekanan pasar saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Aidil Akbar Majid, Ketua Asosiasi Perencana Keuangan IARFC Indonesia. Pak Aidil, apa kabar? Selamat datang di Nusantara TV. Ya, terima kasih. Menarik sekali Pak Aidil kalau kita melihat pergerakan IHSG di beberapa pekan ini. Ini sepertinya sudah mencoba untuk menembus di 7.400, tapi akhirnya kembali lagi ke 7.000-an begitu. Bahkan hari ini sudah kembali lagi ke level 7.000-an. Lalu Anda lihat apakah ini sudah di bottom atau kita harus balik lagi ke 6.900? Ya, jadi sebenarnya ini kan lagi membentuk fase sideways terbatas ya jatuhnya ya. Jadi kalau bicara dari harga-harga saham-saham sebelumnya sih ini cenderung sudah cukup jenuh oversold ya. Jadi harusnya sih di kisaran antara 6.900 sampai 7.100, 7.200 itu adalah angka-angka yang cukup bagus untuk masuk. Tapi balik lagi harus kita batasi jenis sahamnya gitu ya. Karena biasanya seperti ini, kondisi seperti ini kan yang penggeraknya hanya saham-saham blue chips ya, saham-saham kapitalisasi besar ya, saham-saham favorit asing misalnya. Nah, itu adalah saham-saham yang mungkin masih bisa punya potensi untuk kita masuk ya, dan baik untuk mereka yang trading day traders maupun mereka yang swing trading sih sebenarnya. Kuncinya adalah kita harus lihat dari each individual saham ya, mana kondisi-kondisi yang sudah bottom dan kemudian mereka sudah reverse, sudah nunjukin posisi mulai naik lagi. Nah, disitulah saatnya kita beli, karena kita kan belum tahu sampai seberapa jauh bottom yang mereka miliki per saham. Tapi udah banyak sekali saham-saham besar ya, contohnya BBCA tadi itu udah angkanya udah cukup menarik untuk kita masuk sebenarnya. Sebenarnya kembali lagi tujuan investasi pemirsa ini seperti apa gitu ya? Betul. Apakah memang untuk trading atau untuk swing tadi yang seperti Pak Aidil sampaikan. Tapi kalau bicara terkait dengan saham-saham favorit investor asing, kalau berkaca dari historical data nih bertahun-tahun lamanya, sebenarnya yang jadi favorit asing itu kan saham-saham perbankan big caps. Tapi kita lihat dalam beberapa pekan terakhir justru perbankan big caps ini yang paling banyak di Lego. Sampai tadi disebutkan juga oleh Pak Aidil salah satu saham yang angkanya sudah bagus nih katanya gitu. Tapi apakah ini udah bottomnya sebenarnya? Dari valuasi itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat secara, ya kalau kita mengejar angka bottom kan nggak akan pernah ketemu bottomnya ya. Apalagi kita bisa tarik mundur angka 10 tahun terakhir gitu, pasti nggak akan ketemu gitu ya. Cuma memang kalau kita perhatikan dalam waktu 3-5 tahun terakhir, ini adalah angka-angka yang relatif cukup bagus. Tapi balik lagi tadi, asing ini kan salah satu juga penggerak cukup bagus lah di bursa ya. Dan memang seperti dikatakan tadi, saham bank ini saham favorit. Kenapa saham favorit? Karena margin keuntungan perbankan di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain ya. Kemudian ada LPS, ada banyak sekali lah pagar-pagar yang diberikan pemerintah kepada industri perbankan yang membuat investasi di perbankan atau saham-saham perbankan ini menjadi menarik untuk investor baik dalam negeri maupun asing. Kalau dalam negeri biasa ngekor aja ya, asing masuk dia akan ikut masuk gitu. Jadi menurut saya sih ini suatu hal yang relatif cukup bagus untuk masuk. Kalau buat trading short term, masuk kemudian kan biasanya short term kan cuma nyari 1%, 3%, 5%, kemudian mereka langsung exit ya. Itu sesuatu yang masih bisa. Apalagi kalau swingnya sangat-sangat terbatas, itu masih bisa. Nah, untuk mereka yang memang tadi kategorinya swing trader, maka kita harus lihat dulu bentuk parabolic reversalnya dulu gitu ya. Apakah memang sudah membentuk parabolic atau masih sifatnya short term gitu. Karena swing trader kan biasanya akan nyimpan antara 1 minggu sampai dengan 6 bulan gitu ya. Nah, untuk kategori seperti itu dengan kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian sampai sekarang, kayaknya sih memang untuk swing trader harus sabar gitu ya. Kecuali memang mereka sudah punya target return, misalnya target saya adalah 3% sampai 5% saya mesti exit. Ya jatuhnya mungkin dia jatuhnya trader ya short term, tapi dia mainnya antara 1 sampai 5 hari misalnya. Nah, itu masih bisa kategori swing trader. Jadi kembali lagi
kita ikutin style kita seperti apa. Yang penting adalah punya trading plan, kemudian punya target return, kita mau dapat keuntungan berapa, dan disiplin masuk, disiplin keluar. Nah, kembali lagi ke BBCA yang tadi sudah terlanjur kesebut ya sama Pak Aidil. Ini kalau kita lihat by data per Mei 2025, artinya 1 tahun yang lalu, kita kan sudah mau hampir bulan Mei ya di 2026 ini. Itu harganya di 9 ribuan. Nah, sekarang kan harganya di relatif 6 ribuan gitu ya. Mau turun lagi nih kayaknya ke 5.900, saya nggak tahu juga gitu. Tapi artinya untuk bisa sampai ke level 9 ribu lagi, apakah kita butuh 1 tahun ke depan? Nah, balik lagi, ini kan sebenarnya banyak sekali kondisi-kondisi yang di luar istilahnya penuh sekali dengan ketidakpastian, terutama global, gitu ya. Sedikit banyaknya perang Iran itu sangat cukup mengganggu, gitu ya. Artinya confidence daripada investor, terutama investor asing untuk masuk lagi ke Indonesia dengan jumlah besar sehingga bisa mengerek sahamnya naik cukup tinggi, itu masih akan dipertanyakan karena kondisi sekarang investasi di saham di New York atau di New York dulu lah, ya kan, S&P sudah break lagi gitu ya. Nah, jadi buat mereka, makanya kenapa bursa kita berdarah-darah, karena buat mereka shifting uang mereka ke sana gitu, karena di sana lebih menguntungkan gitu ya. Dan di beberapa negara lain juga yang maju juga bursa cukup menguntungkan. Akan tetapi balik lagi, kan mereka kan akan follow, lihat mana sih harga yang sudah terdiskon gitu ya. Nah, ketika harga terdiskon kemudian dirasakan cukup baik, apalagi sekarang udah tadi BBCA udah berapa? 40% gitu ya, hampir 50%. Itu dengan fundamental yang cukup bagus. Kalau memang mereka akan simpan dalam waktu midterm, ya itu sih waktu yang tepat buat masuk. Nah, itu harus diikuti dengan investor lokal gitu ya. Tapi balik lagi, kita masih belum tahu nih. Karena ada yang bilang perangnya akan segera berakhir, tapi ada yang bilang, oh ini masih lama, masih setahun 2 tahun lagi, kita masih belum tahu. Nah, inilah yang tadi ketidakpastian tadi yang menyebabkan para trader yang midterm, yang swing trader ini yang harus sabar, atau ya sudah mereka bermain lebih pendek sedikit gitu ya, kemudian take profit. Yang penting akan ada profit dalam jangka pendek gitu. Baik, kalau kita bicara perang, ketegangan di Timur Tengah, ini kalau berkaca historical lagi, setiap tahun tuh kayaknya ada aja gitu ya Pak. Meskipun sepertinya sudah landai, akhirnya ada ketegangan baru begitu yang akhirnya akan sangat mempengaruhi harga komoditas dan juga mungkin mempengaruhi saham-saham komoditas kita di dalam negeri gitu. Betul. Tapi apakah saat ini tuh psikologis investor global juga tertarik dengan saham komoditas di emerging market seperti kita? Apalagi kalau kita ingat di saat-saat perang yang dulu-dulu nih, itu kan sebenarnya sempat menyebabkan komoditi boom juga gitu ya. Akhirnya juga menguntungkan investor-investor dalam negeri. Ya, betul. Itu suatu hal yang patut kita perhatikan secara serius ya, amati secara serius, karena memang balik lagi tadi dengan kondisi seperti ini. Contohnya paling gampang minyak bumi lah ya, minyak bumi. Kemudian ketika ada isu, oh ya perundingan berhasil, turun lagi kan gitu kan ya. So artinya apa? Artinya saham-saham berbasis komoditas, kalau memang ada harganya yang bagus, itu adalah saham-saham yang relatif cukup baik untuk diinvestasi, tapi dalam waktu short term to mid term ya. Gitu. Karena ketika kondisi sudah membaik lagi dan berjalan normal, maka kemudian perusahaannya akan kembali normal, harga sahamnya akan balik lagi gitu. Jangan sampai kita beli pas lagi di pucuk gitu. Baik, dan untuk emiten-emiten komoditas apa saja nih yang mungkin bisa jadi perhatian investor, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan.